Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Bapak dan Ibu sekalian. Semoga hari ini selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Video kali ini kita akan membahas tentang FRIA 02 atau yang disebut dengan tugas praktek demonstrasi atau yang sering kita sebut dengan istilah skenario praktek. Formulir ini biasanya kita serahkan kepada ACC agar ACC tahu akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan apa. Kemudian sembari mereka praktek, mereka akan diakses oleh asesor menggunakan checklist observasi. Dalam pembuatan skenario praktek ini, Bapak Ibu, dipastikan ada petunjuk yang disediakan untuk ACC. Biasanya ini udah given Bapak Ibu ya, terbawa dari formulir aslinya. Nah, di sini juga ada poin di mana ACC boleh mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas tentang skenario yang disusun, serta proses pelaksanaannya mengacu pada penerapan SOP atau work instruction yang dipersyaratkan, atau sudah ditentukan urutan proses pekerjaan yang harus ditetapkan, demikian. Nah, langsung saja Bapak Ibu di poin B, kita akan mulai menyusun skenario praktek. Pada formulir kali ini, di versi 2023, skenario praktek itu dibagi per kelompok pekerjaan, Bapak Ibu. Dipastikan Bapak Ibu memasukkan kelompok pekerjaan yang sudah dipilih. Kita mulai dari kelompok pekerjaan 1. Yang pertama ya, dipastikan sudah isi nama kelompok pekerjaannya dan unit kompetensi atau kode unitnya dalam kelompok tersebut disebutkan di sini. Nah, dalam penyusunan skenario praktek Bapak Ibu, kita menggunakan pendekatan STARS Bapak Ibu. Jadi STARS itu adalah STAR. S-nya situation, T-nya adalah task, kemudian A-nya adalah action, kemudian R-nya adalah result. Nah, pendekatan ini dilakukan agar skenario yang kita buat ini mudah dimengerti oleh ACC, kemudian instruksi-instruksinya dan isinya itu mengacu pada penerapan prinsip assessment yang valid, reliable, fleksibel, dan fair. Oke, Bapak Ibu, dalam pembuatan skenario yang mengacu kepada metode STARS ini, Bapak Ibu, yaitu memastikan agar skenario ini yang tadi yang kita sampaikan mudah dipahami, kemudian disusun secara sistematis dan kontekstual sesuai dengan kondisi di industri atau tempat kerja, dan gambarannya jelas gitu Bapak Ibu. Kita mulai dari S Bapak Ibu ya, yang situation. Dalam situasi ini kita dalam skenario menjelaskan konteks atau kondisi nyata yang relevan dengan kompetisi apa yang akan diuji. Situasi ini kita rancang berdasarkan skema sertifikasi yang mencerminkan tantangan di dunia kerja yang sebenarnya. Contoh seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini adalah kita buat Anda sebagai seorang ACC yang mengikuti uji kompetensi pada skema, ini judul skemanya, Certified Venue Management gitu ya. Kemudian dalam proses ini, si ACC kita minta mendemonstrasikan tugas dari seorang yang tersertifikasi atau seseorang yang pada konteks skema yang dipilih gitu ya. Dan kondisinya kita gambarkan di sini. Anda menerima project event anniversary perusahaan motor dengan target yang diharapkan peserta sejumlah 200 orang gitu misalnya. Itu adalah situasi yang digambarkan dalam praktek ini. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu task. Kita menunjukkan di task ini menjabarkan tugas spesifik apa sesuai dengan kelompok pekerjaan dari seorang Certified Venue Management ini. Yaitu di kelompok pekerjaan yang pertama adalah pengkoordinasian Bapak Ibu. Jadi saya akan buat seperti ini. Untuk mencapai kompetensi sebagai seorang yang Certified Venue Management, Anda diminta memperagakan, ini dia, kelompok pekerjaannya. Pengkoordinasian Venue Management dengan pihak-pihak terkait gitu misalnya. Demonstrasi ini terkait dengan kemampuan Anda dalam administrasi dan komunikasi dengan cermat dan tepat gitu misalnya. Jadi terlihat Bapak Ibu situasinya sudah ada, tasnya sudah digambarkan. Kemudian ketika sudah siap kita lanjutkan ke tahapan ketiga yaitu action-nya atau A gitu ya. Nah, di tahapan ini
kita akan menguraikan langkah-langkah praktis Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh ACC dalam menyelesaikan tugasnya dalam skenario yang kita buat ini. Dalam skenario ini kan satu kelompok pekerjaan Bapak Ibu ya. Nah, yang saya warnai hijau ini adalah unit-unit kompetensi yang ada di dalam satu kelompok pekerjaan. Ini dia, 1, 2, 3. Ini akan saya kemas dalam deskripsi. Jika tadi situasinya sudah, tugasnya sudah jelas, kemudian kita yakinkan tahapan apa yang harus mereka lakukan. Yaitu tahapan yang pertama, unit yang pertama, memilih tempat dan lokasi kegiatan. Yang kedua adalah menangani perizinan, dan yang ketiga menangani keramaian. Gitu contohnya. Dalam suatu event, dengan memanfaatkan segala perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian juga kita tekankan bagaimana penerapan prosedur K3. Layaknya di tempat kerja Bapak Ibu ya, tetap memperhatikan prosedur K3 dan penggunaan bahan dan alat yang sesuai dengan fungsinya dan tata cara pemakaiannya. Dan di sini kita informasikan peralatan dan perlengkapan apa yang disediakan. Nah, ini untuk actionnya Bapak Ibu. Kemudian kita akan bergerak ke yang keempat Bapak Ibu, yaitu ke result, ke hasilnya. Di sini, dalam result ini kita menentukan Bapak Ibu dalam skenario ini, hasil akhir yang kita harapkan dari peserta mempraktekkan skenario tersebut seperti apa. Kemudian, ini juga akan memperlihatkan bagaimana kita mengevaluasi berdasarkan kriteria yang telah kita tetapkan, tentunya mengacu dalam standar kompetensi kerja atau kaitannya dengan SOP atau work instruction maupun spesifikasi produk yang telah ditentukan. Demikian Bapak Ibu. Jadi, kalau ini misalnya saya buat koordinasi venue manajemen dilakukan dengan baik dan tepat gitu misal. Nah, kalau contoh lainnya mungkin seperti di barista gitu misalnya Bapak Ibu ya. Di barista misalnya situasinya adalah seorang peserta uji kompetensi tersebut kita minta mempraktekkan tugas dari seorang barista. Kondisinya adalah kafe sedang dipenuhi oleh pelanggan yang memesan berbagai hidangan kopi. Dan ada antrian juga yang cukup panjang. Kemudian kita akan mengajukan tugasnya adalah Anda memperagakan pelayanan pesanan hidangan kopi, itu nama kelompok pekerjaannya misalnya, dengan cepat dan ramah. Dan tahapan ini menuntut Anda memberikan pelayanan terbaik terhadap pesanan 2 orang tamu yang memesan cappuccino dan espresso yang datang dalam waktu bersamaan. Kemudian kita lanjutkan dengan actionnya, yaitu pastikan Anda mengelola bahan baku, mengoperasikan peralatan, sampai mengembangkan produk minuman sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta penerapan prosedur K3 dan sebagainya. Nah, itu actionnya. Kemudian hasilnya nantinya bisa kita buat seperti ini. Resultnya atau hasilnya adalah cappuccino tersaji dengan tekstur buih susu yang halus, suhu yang tepat, dan latte art yang menarik. Ya, espresso ini memiliki rasa yang kuat dan konsisten, disajikan dalam cangkir yang hangat dengan lapisan creamer atau krim yang tebal, gitu contohnya. Dan Anda diminta menyelesaikan pesanan ini dalam waktu yang sesuai standar, misalnya 15 menit gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Maka terbentuklah skenario seperti ini. Oke. Yap, pada tahapan ini pembuatan skenario atau tugas praktek demonstrasi menggunakan pendekatan STAR, situation, task, action, dan result sudah kita coba. Sekarang giliran Bapak dan Ibu menyusun skenario versi bidang atau keahlian masing-masing. Semoga bermanfaat. Salam kompeten.